Jadi kalau saya mati, bukan berarti TBM Muting Maung ini akan mati gitu. Di bermainnya itu yang kita masukkan life skill ada di situ. Karena semua permainan yang ada nilai edukasinya. Belajar tentang menyanyi, berpidato. Pak Darko juga mengajar kami dengan santai. Jadi bagus. Saya senang sekali belajar di sini. Baik pemirsa Legan TV, kita bertemu lagi dalam Bincang Momen sebenarnya. Kalau acaranya di Legan TV, itu namanya Bincang Momen. Bincang Momen. Kita bicara hal-hal yang tren atau yang lagi populer di tengah masyarakat, termasuk salah satu di Lembata saat ini, itu orang bicara tentang literasi. Orang bicara tentang literasi, sehingga kali ini pemirsa, kami sedang berada di sebuah sekretariat yang namanya Lingkar Lembata. Biar lebih jelas, kita langsung saja. Ini orangnya memang yang mendirikan TBM Muting Maung. Ini kami biasa panggil namanya Om Darko Making. Ya. Om Darko Making ini salah satu alumni Kupang yang saya kebetulan kenal juga di Kupang. Hari ini kita bicara tentang bagaimana TBM Muting Maung ke depan dengan aktivitas-aktivitasnya. Maka Om Darko langsung bisa memperkenalkan diri, dan saat ini selain Muting Maung, kapasitas lain yang melekat itu apa saja, lalu Om Darko bisa langsung menjelaskan. Baik, terima kasih pemirsa Legan TV di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya barangkali bisa memberikan beberapa pikiran pokok, gambaran terkait dengan pendidikan, literasi, dan juga memperkenalkan TBM kami. Mungkin sebentar akan ada teman saya juga sebagai direktur eksekutif atau sebagai ketua dewan pengurus yang melaksanakan TBM ini setiap hari. Saya Darius Baki Akamaking, karena ada sedikit pendidikan tambahan, jadi kita dapat gelar di belakang. Jadi bagi Gelar apa itu? SKM. Oh, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Ya. Darius Baki Akamaking SKM, menyelesaikan pendidikan terakhir di FKM Undana Kupang, Kota Karang. Setelah itu sampai hari ini bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata sebagai ASN, aparatur sipil negara, tetapi juga sebagai manusia pembelajar, giat dalam kegiatan-kegiatan literasi, termasuk mendirikan Taman Baca Muting Maung di RT 040 RW 008 lingkungan Lamahora, Kelurahan Lebat Timur, Kecamatan Nubat Bukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Mungkin saya langsung masuk ke Om Darko. Ini kan banyak yang belum mengenal. Ya, siap. Orang mengenal Muting Maung itu dari akun Facebook. Ini Ya. Muting Maung ini Om Darko Making. Tapi saya juga baru-baru tahu bahwa ternyata ada TBM Muting Maung yang sudah beraktivitas cukup lumayan lama. Berapa lama didirikan ini? Jadi sebenarnya Muting Maung sendiri sudah digagas didirikan dalam bentuk yang sangat sederhana itu sejak tahun 2019. Pas bertepatan dengan hari lahir saya waktu itu 12 Maret 2019 di Desa Amakaka, Kecamatan Ilape, Kabupaten Lembata. Jadi ide sederhana saya waktu itu bagaimana anak-anak, para remaja, kalangan muda ini bisa duduk bersama mendiskusikan hal-hal yang positif, hal-hal yang konstruktif, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain dan kelompok yang lebih besar. Luar biasa. Nah, jadi waktu itu memang ada pondoknya
Di Desa Amangkaka, Kecamatan Ilape. Pengaruh karena bencana itu ya, sehingga semua ke sini ya? Karena bencana Seroja 4 April 2021 itu, maka kita pindah alamat ke sini. Memang waktu di Amangkaka aktivitasnya tidak segencar yang sekarang yang saat ini di Lamahora ini. Apa yang melatari kemudian Om Darko bisa melakukan hal ini? Mungkin sebelum ke situ, mungkin saya ingin cerita dulu terkait dengan nama ini, nama Moting Maung yang tadi. Saya sempat sentil ya, tadi ya. Sempat disentil. Kenapa kemudian namanya Moting Maung ya? Moting Maung. Coba lah. Ini saya penasaran nih. Kalau mau dibilang Moting Maung ini sebenarnya sudah ada sejak nenek moyang kita di Lamaholot dahulu. Mungkin di tempat lain ada tapi namanya berbeda. Sedangkan dalam masyarakat Lamaholot, khususnya kita di wilayah Ilape, itu Moting Maung ini sudah dikenal dari dulu sebagai tempat untuk orang-orang berdiskusi, membicarakan hal-hal penting terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Itu dibicarakan di Moting Maung, dan kalau di situ aspek yang paling menonjol itu musyawarah mufakat. Jadi menurut jadi saya tadi kepingin cerita karena nama Moting Maung ini sebenarnya bukan branding saya. Ini lahir dari lahir sebagai hasil penelitian dari almarhum Bapak bungsu saya, Dr. Andus Bornesius Lucy Making. Beliau yang melakukan kajian, melakukan penelitian, dan kemudian menghasilkan satu buku tentang Moting Maung ini. Ya, jadi menurut beliau, kalau Moting Maung ini berjalan atau dilaksanakan secara baik dalam tatanan masyarakat kita, maka yang disebut percekcokan, pertentangan, termasuk di lembaga-lembaga pemerintahan, legislatif maupun eksekutif, itu tidak terjadi. Karena Moting Maung tidak mengenal prinsip voting. Tidak ada voting kalau di Moting Maung, semuanya diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Itu dasarnya. Karena itu nama itu kalau filosofi namanya kan, Moting Maung di situ. Kalau semangat untuk membangun TBMI apa sebenarnya? Apa yang melatari kemudian Om Darko sepertinya bersemangat sekali untuk terus menggelar kegiatan di TBM ini? Jadi saya berangkat dari filosofi nama tadi. Filosofi yang terkandung dalam nama tadi, tujuan pokok atau muara dari kegiatan di TBM Moting Maung ini sebenarnya lebih ke internalisasi nilai-nilai budaya. Masyarakat Lembata, masyarakat Lamaholot pada umumnya, kepada semua anak. Walaupun kita tidak kemudian tidak bisa bertahan dengan gempuran modernisasi. Ya, jadi kita harus tetap beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tetapi tidak juga tercerabut dari akar budaya kita. Nilai-nilai itu yang mau ditanamkan di sini, itu muara yang paling jauh. Tetapi di dalam pelaksanaannya ada banyak misi, di mana kita mulai dengan memberikan nilai-nilai kehidupan yang baik itu ilmu pengetahuan, baik itu keterampilan kepada anak-anak para peserta didik kita. Jadi sebenarnya ruang lingkup pesertanya ini sebenarnya luas, tetapi berkaitan dengan kerelaan atau kesediaan dari anak-anak, ya memang sampai hari ini masih terkhusus pada anak-anak sekolah. Sebenarnya anak-anak sekolah dasar, anak-anak sekolah menengah juga. Ada juga yang SMP. Sementara tujuan kita atau ruang lingkup yang kita harapkan itu juga mencakup anak-anak putus sekolah, para pemuda, kemudian juga masyarakat secara umum.
bisa memanfaatkan taman baca yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, kemudian bisa melakukan sesuatu yang positif. Itu berjalan rutin setiap hari atau? Rutin setiap Senin, Rabu, Jumat. Oh, Senin, Sorry, Rabu, tadi saya lupa. Ya. Senin, Rabu, Jumat jam 4. Nah, tapi rata-rata anak-anak sudah datang dari setengah 4. Nah, jadi saya bisa bilang 15.30 jam setengah 4 sampai jam setengah 6 sore. Nah, kadang-kadang sampai jam 6 juga. Nah, tapi kita pastikan bahwa anak-anak yang datang dan pulang dari TBM Motimau ini harus dalam keadaan aman dan selamat. Ketika orang mau mendirikan sesuatu, itu kan tentunya butuh banyak. Ya, orang bilang butuh sumber daya dan modal, dan termasuk duit. Selama ini jalan dengan kondisi seperti apa? Ya, kondisi seperti apa sampai kemudian TBM ini bisa terus rutin berjalan dan bahkan ada misi yang mau dicapai ke depan. Terkait dengan sumber daya tadi, yang jujur kami menjalankan selama ini dengan swadaya. Itu yang pertama. Tetapi semangat kami tidak pernah luntur, tidak pernah padam, karena kami berpegang pada satu prinsip bahwa pendidikan itu sangat penting bagi semua orang. Kita tahu bersama bahwa sebenarnya pada dasarnya minat belajar anak-anak kita, semangat belajar anak-anak kita ini sangat luar biasa besarnya. Tapi di daerah-daerah, ya, di banyak tempat di Indonesia khususnya itu masih banyak anak-anak yang belum punya kesempatan yang baik, belum punya akses yang baik terhadap pendidikan itu sendiri. Padahal amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu pendidikan itu harus dilaksanakan secara terdistribusi secara merata bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tadi itu kan ada pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Nah, TBM Motimau hadir sebagai salah satu pendidikan non formal yang memudahkan akses tadi ya. Nah, itu dasarnya. Sehingga ya dengan segala kemampuan yang ada, saya seorang ASN bergaji kecil biasa-biasa saja, apalagi di daerah kita yang belum lagi kalau ada kredit di bank ya. Ya, itu itu sudah pasti. Nah, gitu. Tapi saya sebagai pendiri sekaligus sebagai ketua dewan pembina bersama tim kerja kita yang tergabung di dalam struktur kepengurusan yang namanya Dewan Pengurus atau Dewan Pelaksana tadi. Nah, itu berkomitmen untuk tidak boleh berhenti. Apapun masalahnya kita tidak boleh berhenti. Nah, sepanjang hayat masih di kandung badan kita harus tetap bergerak. Jadi kalau saya mati bukan berarti TBM Motimau ini akan mati gitu. Harus terus kan masih ada orang lain yang bisa melanjutkan. Ada pengurusnya, ada dewan pembina dan dewan pengurus yang lain gitu. Mungkin juga dari anak-anak yang belajar di sini. Iya, itu yang akan melanjutkan. Siapa tahu kan besok-besok sudah ada yang jadi menteri, ada yang jadi apa kan? Motimau jadi bisa lebih besar kan? Harapan kita seperti itu. Luar biasa, dan itu kita yakin bahwa kita bisa capai. Seperti yang Bro tadi, kredit-kredit di bank ataupun penghasilan lain-lain, saya sisihkan juga untuk untuk kegiatan di sini. Mungkin karena saya kerja di dinas kesehatan, saya juga memperhatikan gizi anak-anak peserta bimbingan belajar. Betul. Ini yang menjadi kita bicara terkait stunting benar. Sama Bro. Jadi bagaimana kita memaksa atau mengharapkan anak-anak memeras otaknya, baca buku, belajar berbagai ilmu pengetahuan, menghafal teori-teori dari para ahli dan sebagainya. Tapi asupan gizi mereka sangat kurang. Nah, di sini benar. Kalau Bro tadi sudah bertanya, saya bukan mau menceritakan bahwa kita di sini ada lebih atau ada hebat-hebat, bukan, tapi di sini sering-sering kita menyiapkan snack,
menyiapkan air atau apa ala kadarnya. Bahkan ke depan kita berpikir mungkin snack atau Makanan asupan gizi tambahan begitu ya? tadi itu kita siapkan harus secara rutin, sudah menjadi kewajiban kita gitu. Sebenarnya menceritakan sesuatu hal yang real Ya, untuk mengajak orang lain ya, terlibat seperti kita. Kalau saya sebenarnya mengajak Om Darko untuk podcast seperti ya, ini, itu saya hanya mau menyampaikan pesan kepada publik bahwa ayo ramai-ramai. Ya. Sebenarnya ada hal yang bisa dikerjakan secara bersama-sama, Ya. yang menjadi tujuan negara, bangsa atau daerah ini, Ya. yang bisa dikerjakan secara komunitas, termasuk TBM Moting Maung. diskusi seperti ini adalah bagaimana masyarakat dimanapun, terutama kita di Lembata ini, bisa menyadari pentingnya akses pendidikan tadi. Jadi kami tidak sekedar mengharapkan dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari, masyarakat semua, baik pemerintah maupun lembaga swasta atau pihak mana untuk pelaksanaan kegiatan kami di sini, tidak. Kalau ada dukungan silakan. Kemarin dari Pramuka Kuarda NTT, ya, Bapak Peter Manuk, ya, Bapak Dr. Andus Sinun Petrus Manuk dan kawan-kawannya membantu 10 unit meja belajar dan ratusan eksemplar buku. Nah, kemudian ada lagi dari pemerhati pendidikan di Lembata, Mamahani Chandra, membantu 15 unit kursi belajar anak-anak ukuran kecil ini. Jadi siapa saja boleh mendukung, tetapi kami tidak mengharapkan atau tidak mengemis kepada semuanya. Dan itu saya tegaskan berulang-ulang kali kepada para pengurus saya, dewan pengurus saya, tidak boleh kita mengemis. Walaupun kita susah bagaimana, kita harus melaksanakan semua ini dari usaha atau dari kantung kita sendiri dulu. Menjadi penekanan dari saya dan juga pasti mewakili dewan pengurus saya, bagaimana masyarakat kita menyadari pentingnya pendidikan tadi, kemudian rela, itu dulu, rela, peduli, mau untuk membangun teman baca, ya. Jadi selain sebagai pendiri tadi TBM Moting Maung, saya juga didaulat sebagai sekretaris umum Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Lembata, dan saya sebagai sekretaris umumnya mengharapkan, menghimbau kepada semua masyarakat untuk rela dan peduli dalam mengembangkan atau meningkatkan pendidikan, akses pendidikan di Lembata. Salah satu caranya dengan mendirikan taman baca di berbagai tempat. Nah, saya bisa membayangkan ya, ketika semua apa yang disampaikan Om Darko ini, ketika semua lingkungan itu ada taman baca. Iya. Nah, luar biasa sekali, ada budaya ilmiah yang tercipta di setiap lingkungan. Ini satu hal yang menurut saya tidak bisa membayangkan kalau Lembata satu saat itu di semua lingkungan itu ada taman baca. Jadi aktivitas anak-anak itu dengan setiap hari datang di taman baca. Itu pasti tercipta lingkungan budaya ilmiahnya itu sangat-sangat kental ya. Itu yang saya bisa gali dari Om Darko ya. Nanti akan saya tanyakan juga kepada Dewan Pengurus Pak Fals Bahir, Direktur ya, Fals Bahir. Nanti saya akan sambung dengan beliau sehingga beliau bisa menjelaskan secara teknis hal-hal yang mungkin terjadi setiap hari, hal-hal yang dilakukan setiap hari di TBM Moting Maung. Terima kasih atas waktunya Om Darko. Siap. Ini Dewan Pengurus Fals Bahir. Beliau ini yang menggerakkan TBM ini setiap hari. Om Fals, perkenalkan diri dulu ya. Selain aktivitas di TBM Moting Maung, ada aktivitas lain mungkin kerja di mana begitu. Baik, terima kasih Ama Broin ya dari Legan TV. Halo pemirsa Legan TV di mana saja berada. Jadi Sopan mungkin sekali saya lihat ini tadi. Dan kebetulan karena hari ini kita bersama di Legan TV, kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada publik terkait dengan keberadaan kami di TBM Moting Maung dengan segala aktivitasnya. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri bahwa saya Tarsisius Singan Bahir. Saya kebetulan dipercayakan oleh pendiri dari Lingkar Lembata ya. Karena TBM Moting Maung ini dibawa daripada Lingkar Lembata itu sendiri. Latar belakang saya di Kabupaten Lembata atau dalam
kerja-kerja saya sebelumnya itu juga dalam bidang yang kurang lebih mirip-mirip begini, ngurus sama ya. hal-hal terkait dengan mengurus atau melayani masyarakat. Misalnya dulu tahun 2014-15 itu saya dipercayakan untuk bergabung di salah satu yayasan namanya Yayasan Kesehatan Untuk Semua. Itu juga ngurus para buruh migran kita, karena kita ini di Lembata kan banyak migran yang merantau keluar, itu di Lape kita ngurusnya. Dan itu berlanjut setelah dari situ ditawarkan lagi masuk untuk ngurus di Yayasan Kopernik. Itu juga ngurus perempuan, ibu-ibu atau anak-anak muda kita yang juga untuk mereka menghasilkan sesuatu begitu. 2018 itu juga saya dipercayakan menjadi manajer ruang guru untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Sehingga ada pengalaman di situ yang kemudian. Nah, itu dia. Pengalaman di ruang guru itu saya dapatkan sangat banyak dan cukup membantu untuk menggerakkan jiwa saya untuk bergerak dalam dunia pendidikan di TBM ini, Taman Baca Masyarakat. Saya ketika dipercayakan sebagai direktur atau eksekutif, saya tidak hanya menekankan paling dasar adalah literasi dasar, yaitu baca, tulis, dan hitung. Tetapi dalam misi besar kami yang lain, visi besar kami yang lain, bahwa di sini ada satu pelatihan life skill yang besar. Jadi Taman Bacaan Masyarakat itu kan sebenarnya bukan hanya soal belajarnya saja, tapi mereka dalam dunia anak-anaknya ada bermainnya. Sehingga di bermainnya itu yang kita masukkan life skill ada di situ. Karena semua permainan yang ada nilai edukasinya. Misalnya nanti kita buat kayak ada pertanian, hal-hal yang menyangkut pertanian, peternakan, ya, hal-hal real ya. Hal-hal real yang kita lakukan yang nyata, yang nanti mereka itu menjadi daya tarik yang ketika mereka keluar dari sini, itu yang mungkin mereka bisa lakukan, bukan hanya sekedar mengejar ijazah. Nah, itu sehingga untuk teknisnya ya, sama Broin, pembelajaran di sini kita 1 minggu itu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Dan di Senin, Rabu, dan Jumat ini kita ada pembagian, karena ini kan usia dari bahkan yang belum sekolah pun di sini, anak-anak yang seumuran PAUD, iya, juga datang. Jadi bukan hanya usia sekolah dasar sampai SMP, tetapi dari usia yang belum sekolah pun di sini. Nah, saya akhirnya berpikir bahwa ini harus kita membagi dalam kelompok umur juga, supaya apa yang kita sampaikan itu masuk. Sehingga di Senin, Rabu, dan Jumat itu, ketika mereka datang, itu nanti mereka akan kita bagi kelompok umur dari usia yang belum sekolah tadi, dari PAUD itu, sampai usia kelas 3 SD, dia satu tempat pembelajaran kita bagi. Nanti ada fasilitatornya. Jadi kita juga punya beberapa fasilitator dalam kepengurusan ini. Saya berusaha semaksimal mungkin supaya minimal ada relawan yang bisa menjadi fasilitator. Karena kita juga mulai dengan ya sumbangsi sendiri seperti tadi Pak Pendiri sudah sampaikan. Kita sendiri beretikat baik. Jadi kita bagi kelompok umur ini termasuk nanti dari kelas 4 SD sampai dengan SMP itu dia satu kelompok pembelajaran. Dan nanti hari Jumatnya baru semua kita gabung. Kita gabung dalam satu materi tentang sendera tasik. Jadi lebih kepada hal-hal yang tadi life skill-nya tuh nanti kita masuk. Situ ada tari, baca puisi, drama, semua menyanyi, musik, semua tadi pertanian apa. Semua kita ini di hari Jumat. Ilmu pengetahuan ini yang difokuskan di sini apa, misalnya bahasa Inggris atau apa yang untuk yang saat ini pembelajaran utama bagi kita itu di Senin dan Rabu itu bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bimbelnya yang lagi sekarang kita ini itu bimbel belajar bahasa Inggris. Dan untuk semua anak-anak yang ke sini kita tidak pernah ada satu harus pendaftaran, biayanya sekian, dia tidak ada. Formal ya, siapapun yang punya waktu bisa datang. Terus pokoknya ya kebetulan ada anak-anak yang lewat, kalau dia berminat tiba-tiba dia masuk. Mama saya tidak apa-apa ya. Iya, kebetulan pulang kebun gitu mereka lihat tertarik banyak anak-anak. Ya sudah singgah dulu sebentar ya. Baru pergi lagi. Jadi dan kita juga tidak punya satu apa untuk itu. Ini benar-benar gratis. Semacam tidak punya administrasi yang terlalu ini ya, terlalu resmi ya. Tidak. Terlalu formal, misalnya ada absensi dan tidak ada. Siapapun yang mau datang ya silakan datang gitu. Ini kan tentang minat ya, minat. Jadi kita tidak bisa memaksa orang gitu. Dia minat kapan saja. Betul. Kemarin kami ada pembagian mereka tentang minat bakat mereka itu, life skill itu. Memang mereka banyak yang punya, ada yang ke menyanyi, ada yang ke melukis, ada yang ke drama dan lain sebagainya, baca puisi.
Jadi itu yang nanti kita fokus di sana supaya keluar dari sini itu bukan ilmu yang itu saja, yang di ilmu yang Tapi banyak skill yang yang mereka. Sudah berapa lama di Lamahora Timur ya? Lamahora Timur. Ya. Nah, Sudah berapa lama? Ini sudah dari itu awal 2022. Di saat sudah mulai stay di sini. Sudah mulai stay di saat pengangkatan saya sebagai direktur, dan di situ saya melihat bahwa lembaga ini harus kita besarkan. Saya punya cita-cita itu. Jadi saya rasa memang tidak salah, pas sekali ketika ini saya berpikir bagaimana menghidupkannya di tengah segala macam kekurangan. Kita mulai memang benar-benar dari nol, tetapi memang kami tidak menutup diri juga bahwa mengemis tidak. Tetapi kalau ada yang memiliki membantu ya, niat rasa keprihatinan, niat membantu ya kan. Di luar sana kan banyak orang bahkan untuk menghabiskan uangnya saya dia bingung dia habis pakai cara apa gitu kan. Nah kalau dia berpikir untuk apa ya, sudah kepuasan batin yang lain. Kepuasan batin yang lain. Jadi benar. dia membantu dari sisi dia mungkin punya finansial, dia tidak punya taman baca, dia tidak bisa mengurus seperti itu. Tapi dia bisa memberikan support, sehingga ada beberapa yang secara pribadi sudah seperti yang tadi disebut oleh Pak itu pendiri ya Pak Darko tadi. Beberapa yang sudah membantu Ibu Hani Chandra, Petrus Sinun Manuk melalui Pramuka Nusa Tenggara Timur ya. Ke depan kira-kira apa di dalam konsep untuk secara teknis pelaksanaan nih? Apakah mungkin dari buat gedung atau semacam apa gitu? Rencana ke depannya? Ya. Sebagai manusia kita pasti memiliki cita-cita yang tinggi. Harus memiliki suatu impian di mana bahwa semua itu akan tercapai kalau kita mulai dulu. Makanya inilah permulaan yang kita mulai. Kita yakin bahwa suatu saat itu semua akan tercapai, bahwa memang ada punya niat seperti itu, bahwa kita harus memiliki satu, karena ini juga kita masih menggunakan lahan dan tempat daripada masyarakat. Jadi kita belum memiliki satu tempat yang tetap untuk punya TBM, maksudnya punya dari lingkar Lembata. Sehingga memang kami sudah memiliki impian itu, bagaimanapun caranya kita kerja pasti semua ada jalan untuk memiliki suatu tempat sendiri, dan semua by design terkait dengan TBM itu sendiri, terkait bagaimana mode daripada pembelajarannya ditambah dengan lingkungannya itu sangat berpengaruh. Nah kita lihat kan taman bacaan, kata taman artinya bahwa kalau orang masuk ke tempat ini itu harus benar-benar membuat dia seperti masuk ke dalam suatu taman. Nah, taman yang menyenangkan bagi dia. Kalau taman konsepnya berarti ya harus lebih banyak dia punya variasi yang didesain di situ sebagai sebuah taman, baru ada proses pembelajaran di sana. Nah itu yang menjadi impian menyenangkan dulu. Membuat nyaman dulu, baru bisa orang bisa belajar dengan enak. Ya. Kedepannya kita akan mau mencapai ke sana. Pak Fals ini kan sebagai pelaksana. Kendala-kendala yang dihadapi selama ini apa saja selama menjalankan TBM ini? Jadi begini, kita itu sebenarnya lebih ke soal waktu ya. Itu sebenarnya kendala utama sih. Karena kenapa? Niat ada nih, kita punya niat dan kita sudah memulai. Tetapi bahwa kita juga masih memiliki kesibukan lain, karena memang bukan menjadi satu-satunya. Kita mencangkang ya benar. Mencangkang itu artinya bahasa Magoin ya, bukan bahasa saya. Artinya bukan dalam tanda kutip bukan negatif, tapi maksudnya karena juga ada pekerjaan lain yang terikat, sehingga mungkin menjadi kendala utama adalah waktu. Soal makanya saya bilang kalau kita di situ tidak ada empati, keprihatinan, ngapain gitu? Betul. Karena orang kalau memilih, apalagi tidak ada apa-apanya, misalnya kita tidak punya mendapatkan sesuatu yang dalam bentuk finansial dari tempat ini, terus kalau orang berpikir itu gitu kan. Nah karena saya sendiri selain di sini, saya juga ada di lembaga bantuan hukum. Saya bergerak banyak yang juga gratis. Lembaga bantuan hukum kami LBH Surya NTT juga gratis bagi masyarakat yang mendapatkan tapi bantuan. itulah yang orang bilang, karena sudah teruji maka ketika masuk ke TBM Moting Maung yang juga gratis ini kita terbuka gratis. Artinya hanya punya kemauan, punya keinginan untuk anak-anak yang bisa berkembang, saya pikir sudah terlatih. Sudah, itu bukan menjadi alasan lagi kan? Harusnya tidak menjadi alasan lagi, karena kita itu sih membagi waktu. Kayak kemarin kita
sore ya, hari Rabu sore kemarin, Rabu sore kemarin kan kita ada jadwal pembelajaran. Nah, tapi di posisi sama yang memang saya harus di sini, harus daftar pembelajaran, saya harus ada di sini karena saya juga turut serta dalam pembelajaran di kelompok umur yang usia anak usia PAUD sampai kelas 3 tadi. Nah, tetapi di saat jam yang sama saya ada di kantor polisi Polres Lembata karena mendampingi klien kami untuk membuat laporan kasus KDRT. Ya, dan di saat itu kan saya tidak bisa meninggalkan klien saya dari sana, tapi saya harus membagi waktu ke sini. Jadi memang situasi yang ya kalau mau bilang kebutuhan utama ya relawan gitu. Misalnya ada fasilitator yang dia punya ini, kita sehingga bisa mengatur, mungkin dia datang. Ya tidak harus rutin, tetapi ketika dia punya waktu dia datang. Mungkin itu yang kendala utamanya waktu, dan harus ada relawan baru yang bisa bisa stay ya. Kalau kita mau cari relawan kan susah ya. Kalaupun misalnya harus kita mengeluarkan finansial untuk sekedar transport atau apa, kami siap mau berjuang dengan cara apapun, bercucuran darah dan air mata, kami siap lakukan. Yang penting bisa ada yang siap membantu seperti itu ya. Yang punya waktu luar biasa. Iya, kendalanya mungkin di situ. Jadi dua hal itu yang paling penting. Dua hal itu ya. Ada juga nama siapa? Charlie. Nama Charlie ya. Ada juga Charlie, salah satu siswa di Santa Tresia. Kelas berapa sekarang? Kelas 5. Oh, kelas 5 SD. Nah, juga belajar di TB Moting Maung. Sudah berapa lama belajar di TB Moting Maung? Setengah bulan. Setengah bulan? Ya. Sejak kapan tuh? Sejak pertengahan Mei atau awal Mei? pertengahan Mei. Pertengahan tanggal Mei belasan. Gabung di sini di TB Moting Maung. Situasinya enak di sini, nyaman, buat nyaman. Ya, nyaman sekali. Nyaman sekali ya, untuk buat belajar ya. Apa yang ilmu apa yang didapatkan dari sini yang paling menonjol menurut Charlie? Itu belajar tentang menyanyi, berpidato. Itu saja. Selain dua itu ada lagi mungkin? Melukis. Ya. Pelajaran bahasa Inggris mungkin? Belajar bahasa Inggris mungkin membaca cerita. Ada hal lebih yang didapatkan dari belajar bahasa Inggris di sekolah dengan di sini mungkin? Ada. Di sini lebih menyenangkan. Lebih cepat tangkap mungkin? Tidak? Lebih cepat tangkap karena mungkin di alam terbuka ya. Nah, Charlie, bergabung di sini kan butuh restu juga dari orang tua sebenarnya. Bagaimana respon orang tua ketika Charlie masuk di TB Moting Maung? Artinya kan setelah sekolah sore datang lagi belajar ikut bimbel dan lain sebagainya kan di sini. Tanggapan orang tua seperti apa selama ini? Orang tua saya sangat mendukung. Untuk saya belajar di sini. Setelah saya pulang sekolah, saya makan, istirahat. Setelah itu saya datang belajar di sini. Itu saja. Ya. Ada hal lain yang mau disampaikan untuk teman-teman seusia Charlie tentang TB Moting Maung? Ada yang menyenangkan di sini. Menyenangkan saja. Ada pesan-pesan untuk mereka tidak? Tidak ada. Nah, pemirsa, di hadapan kita juga sudah ada salah satu peserta yang selama ini belajar di TB Moting Maung dengan Nona siapa? Nona Iva ya? Ya. Nama lengkapnya? Maria Trifonia Somi. Maria Trifonia Somi. Namanya keren sekali nih. Sudah kelas berapa sekarang? Kelas 5 SD. Di mana? Di SDN Lamahora. SDN Lamahora ya. Nah, baik, dengan Nona Iva. Nona Iva sudah berapa lama belajar di TBM Moting Maung? Sudah hampir 1 bulan. Sudah hampir 1 bulan. Oh, sudah hampir 1 bulan. Nona Iva bisa menjelaskan selama belajar di Moting Maung apa yang sudah didapat, apa yang sudah dirasakan dari ketika bergabung dengan TBM Moting Maung? Saya merasa sangat senang karena di sini saya bisa belajar yang kami tidak tahu, karena di kempunya SD itu kan sekarang tidak ada guru bahasa Inggris. Jadi di sini kan bisa belajar bahasa Inggris, jadi sangat senang karena bisa belajar bahasa Inggris itu bisa senang sekali kan.
kalau di SD kami tidak ada bahasa Inggris, mau gimana lagi tuh nanti tidak Oh, bisa di sana bahasa gurunya tidak ada guru bahasa Iya, Inggris. dipindahkan ke sekolah lain. Oh, dipindahkan ke sekolah lain. Iya. Berarti tidak ada guru bahasa Inggris di SDN Lamora ya? Iya. Tapi ketika datang di sini ada belajar bahasa Inggris. Gimana kesan ketika belajar bahasa Inggris di sini awal-awal datang lalu dengan pola yang diberikan ya? Pak siapa yang sering berikan pelajaran bahasa Inggris di sini? Pak Darko. Oh, Pak Darko. Iya. Bagaimana kesannya ketika belajar di sini? Enak atau seperti apa? Situasi lingkungannya? Senang, Pak Darko juga mengajar kami dengan santai. Jadi bagus. Saya senang sekali belajar di sini. Cepat tangkap kalau belajar bahasa Inggris di sini. Iya. Selain bahasa Inggris, apa lagi yang didapatkan dari sini? Kami belajar tentang puisi, tentang pidato. Oh, pidato, belajar pidato juga. Iya, belajar. Banyak hal sebenarnya Banyak. yang didapat ya. Menyanyi. Iya, menyanyi. Merasa terobati ketika misalnya terlalu lama dalam ruangan lalu datang belajar di Motimau yang konsepnya terbuka di alam. Rasa kayak nyaman, kayak macam fresh, macam lebih Fresh ya. Macam lebih enak begitu. lebih enak. Belajar di luar ruangan, Iya. di konsep alam ya. Luar biasa. Ada sesuatu yang masuk di dalam, misalnya di dalam Nona Iva. Kalau selama ini saya tidak belajar di Motimau, mungkin saya tidak dapatkan itu. Apa itu? Mungkin kalau tidak belajar di Motimau itu kalau bahasa Inggris saya kurang sekali. Bahasa Inggrisnya ya yang kurang ya. Hal-hal lain selain bahasa Inggris? Puisi itu kalau di Motimau itu sangat-sangat bagus, mereka mengajarkan tentang puisi. Dulu Pak Motimau juga pernah ajarkan saya, membimbing saya untuk ikut lomba puisi. Jadi saya kenal Pak Motimau itu dari dulu ya. Pak Moting Maung ini yang dipanggil di sini. Pak Darko dipanggil Pak Moting Maung. Dan itu Iya, nama biasanya Facebooknya Pak memang Moting Maung, makanya dipanggil Pak Moting Maung. Ya. Oh, pernah ikut lomba? Iya, Di mana? Di perpustakaan daerah. Oh, perpustakaan daerah. Ini terakhir Nona Iva ya. Setelah masuk di Motimau, ini kan pasti ada suatu mimpi yang mau dikejar di Motimau. Apa itu? Ingin seperti Pak Motimau. Jadi inspiratornya Pak Moting Maung nih. Jadi pingin seperti Pak Moting Maung. Itu impiannya ketika belajar di sini. Oh, luar biasa. Kalau besar ingin buka les juga. Oh, ke depan mau buka les juga. Ini saya pikir ini satu doktrin yang bagus ya, doktrin yang bagus dari Moting Maung yang memang perlu. Ini kalau seperti ini kalau banyak di Lembata, saya pikir generasi seperti Nona Iva bakalan membuat Lembata itu punya lingkungan ilmiah yang sangat luar biasa. Nah, terakhir yang mau disampaikan kepada teman-teman dengan Nona Iva atau kepada guru-guru atau ke siapa saja, mau sampaikan apa silakan. Harus rajin belajar, banyak membaca, karena membaca itu membuat kita menjadi pintar. Hal-hal yang kita tidak tahu akan menjadi kita lebih banyak tahu. Saya juga karena membaca, semua yang saya tidak tahu akan saya ketahui. Mungkin rajin membaca saja. Rajin membaca ya? Iya. Oke, pemirsa, ini luar biasa. Nona Iva bilang semua orang anak-anak Lembata harus rajin membaca. Dari sekarang tidak boleh malas membaca, karena dengan membaca akan menambah pengetahuan. Nah demikian pemirsa, ini hal yang luar biasa yang perlu ditiru oleh anak-anak Lembata. Baik pemirsa, demikian. Terima kasih Nona Iva sudah hadir di Moting Maung, dan saya menganggap ini satu hal yang edukatif sekali. Dan terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan ke depan TB Moting Maung ini bisa berkembang lebih baik dan banyak anak yang mau datang dan belajar di tempat ini. Saya pikir ke depan Lembata tidak akan kehilangan orang-orang pintar di generasi-generasi Nona Iva. Terima kasih.